Hai semuanya, jumpa lagi di channel Skies and Solution. Pada video ini kita akan belajar mengenai HTML dasar bagian pertama, yaitu pendahuluan. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa HTML adalah markup language ya, bukan programming language. Sebagai markup language, kita memberikan tanda-tanda pada konten kita, di mana nantinya tanda ini akan diinterpretasikan oleh browser, sehingga browser tahu bagaimana cara menampilkan konten tersebut. Tanda-tanda yang kita tuliskan di dalam konten HTML ini dikenal dengan nama tag. Dengan menggunakan tag, kita memberitahu browser bagian mana dari konten kita yang berupa judul, paragraf, table, list, dan lain-lain. HTML diciptakan di sekitar tahun 1989 oleh Bapak Tim Berners-Lee, dan HTML baru mulai diterapkan di sekitar tahun 90-an. Secara pada zaman tersebut perkembangan internet tidak secepat sekarang ya. Pada masa itu, yang bisa mengakses internet kebanyakan hanya dari instansi pemerintah dan kampus saja. Pada masa-masa awal, HTML digunakan oleh peneliti dan para ahli untuk saling berbagi pengetahuan dalam bentuk dokumen teknis. Jadi isi dari situs-situs di internet pada masa itu kebanyakan adalah pengetahuan teknis. Pada saat itu masih belum ada situs seperti sosial media, YouTube, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya saya masih di zamannya 90-an, dan saya ingin berbagi pengalaman dan keahlian saya di bidang coding, maka saya mesti menulis artikel atau dokumen dalam format HTML dan kemudian mengunggahnya ke situs agar bisa dibaca oleh orang lain. Hal yang paling penting dari HTML adalah kemampuannya untuk menghubungkan berbagai dokumen melalui hyperlink. Jadi misalnya kalau kita sedang membaca dokumen A, di dalam dokumen tersebut akan menyebutkan kalau ingin mempelajari lebih lanjut bisa membaca dokumen B, C, dan selanjutnya. Jadi di dalam dokumen A sudah disertakan yang namanya hyperlink, atau yang saat ini lebih dikenal dengan nama link. Jadi hanya dengan mengklik link tersebut, kita secara otomatis akan dibawa oleh browser ke dokumen lain. Dengan adanya hyperlink, maka dokumen A bisa terhubung ke dokumen B, C, dan lain-lain. Dan kemudian dokumen B juga memberikan link balik ke dokumen A, C, dan dokumen lainnya. Dan begitu juga yang terjadi dengan dokumen-dokumen selanjutnya. Apabila kita membuat diagram dari dokumen-dokumen yang ada, misalnya ini ada 6 buah dokumen, dan kemudian menarik garis untuk link antar dokumen tersebut. Maka kita akan mendapatkan diagram yang bentuknya seperti jaring sarang laba-laba. Oleh karena itu, kumpulan dari banyak HTML yang sering terhubung dikenal dengan nama web. Di dalam pemrograman front-end, kita mempelajari mengenai HTML, CSS, dan JavaScript. Namun untuk membuat sebuah situs, sebenarnya kita sudah bisa membuat sebuah situs hanya dengan menggunakan HTML saja, tanpa disertai oleh CSS dan JavaScript, walaupun tidak sempurna ya. Sebaliknya, kita tidak akan bisa membuat situs hanya menggunakan CSS saja, atau hanya menggunakan JavaScript saja, karena kita sudah pasti membutuhkan HTML-nya. Jadi di antara ketiganya, yang paling penting adalah HTML. Semua front-end developer sudah pasti menguasai HTML. Dan kabar baiknya bagi Anda yang baru mau belajar, HTML ini adalah bahan pelajaran yang paling mudah untuk dikuasai. HTML yang digunakan sekarang pada saat video ini dibuat adalah HTML versi 5. Namun HTML juga tetap menjaga backward compatibility. Artinya browser mesti tetap bisa menampilkan konten dengan benar, walaupun konten tersebut dibuat dengan HTML versi sebelumnya. Sekarang saya memberi contoh screenshot dari ebook yang saya ambil dari situs Gutenberg. Gutenberg ini adalah situs yang menyediakan banyak ebook gratis yang bisa langsung Anda baca tanpa perlu mendaftar. Dan yang menariknya lagi, Gutenberg menyediakan ebook dalam berbagai macam format, sehingga kita bisa memilih format mana yang paling nyaman untuk kita baca. Di dalam contoh ini, saya mengambil screenshot dari format teks yang bisa dilihat pada bagian kiri gambar, dan format HTML yang bisa dilihat pada sebelah kanan gambar. Kedua screenshot diambil dari ebook yang sama menggunakan browser yang sama. Di sebelah kiri kita bisa melihat format teks dari ebook dengan judul Alice's Adventure in Wonderland, di mana judul ini ditulis pada bagian paling atas dari konten. Kemudian by Lewis Carroll adalah nama pengarangnya, lalu diikuti oleh versi ebooknya. Setelah itu kita dapat membaca daftar isi. Dengan menggunakan format teks, kita bisa melihat bahwa seluruh ebook menggunakan font yang sama,
baik jenis fontnya dan ukuran fontnya. Bahkan sama sekali tidak ada font yang tebal ataupun yang miring. Di sini kita mesti menginterpretasikan sendiri konten yang sedang kita baca, apakah ini bagiannya judul, apakah ini judul kecil, atau daftar isi. Sedangkan di sebelah kanan, kita menggunakan format HTML, di mana kita sudah bisa membedakan judul konten karena menggunakan huruf yang lebih besar. Untuk membaca konten juga lebih nyaman karena diberikan jarak yang cukup besar antar konten. Dan fitur yang paling penting dari HTML, yaitu hyperlink, bisa kita lihat pada bagian daftar isi dengan tulisan berwarna biru. Misalkan kita mengklik pada tulisan chapter 1, maka browser akan membawa kita langsung ke bab pertama. Begitu juga apabila kita mengklik tulisan chapter-chapter lainnya. Dengan adanya hyperlink, kita dengan lebih mudah dapat melakukan navigasi menuju ke bab yang kita inginkan. Nah, bagi kalian yang sudah penasaran, bagaimana sih cara menuliskan kode HTML ke dalam konten? Sekarang kita langsung coba praktek ya. Kita bisa menggunakan text editor apa saja. Misalnya yang sudah pasti ada di dalam setiap Windows adalah Notepad. Kita buka Notepad, lalu kita ketikkan konten kita seperti contoh ebook tadi. Kita pilih menu Save As. Pilih folder mana yang hendak kita gunakan untuk menyimpan file ini. Untuk komputer ini saya akan menggunakan folder YouTube di drive D. Lalu kita simpan sebagai alice.html. Nah, apabila kita buka Windows Explorer dan kita double klik pada nama file tersebut, maka secara otomatis browser akan menampilkan isinya. Nah, di sini kita bisa melihat konten yang kita masukkan tadi dalam format HTML. Namun berhubung kita masih belum memberikan tag pada konten, maka browser masih belum tahu mengenai bagian-bagian dari konten kita. Jadi browser menampilkannya seperti ini. Kita bisa melihat bahwa ketiga kalimat ditampilkan menyambung dalam satu baris. Kita kembali ke Notepad. Lalu di depan kata Alice kita tambahkan tag pembuka H1. Dan setelah kata Wonderland kita tambahkan tag penutup H1. Kita tekan tombol simpan. Lalu kita tekan Ctrl R untuk refresh browsernya. Kita bisa melihat bahwa tampilan konten pada browser sudah mulai terstruktur. Kalimat Alice Adventure in Wonderland sudah menjadi bagian judul. Hal ini terjadi karena kita sudah menambahkan tag pembuka H1. H1 artinya adalah header atau judul tingkat pertama. Tag H1 mesti kita tuliskan di dalam kurung siku. Sedangkan pada bagian akhir judul, kita harus menambahkan tag penutup H1. Tag penutup ini kita tuliskan di dalam kurung siku juga, namun ditambahkan garis miring. Sekarang kita tandakan by Lewis Keller sebagai judul tingkat kedua dengan nama tag H2. Kita simpan, dan kita lihat lagi di browser hasilnya seperti apa. Tulisan by Lewis Carroll sudah berubah menjadi judul tingkat kedua menggunakan font ukurannya lebih kecil daripada judul tingkat pertama. Nah, sekarang kita tandakan lagi The Millennium Fulcrum Edition menjadi judul tingkat ketiga. Dan bisa kita lihat lagi bahwa judul ketiga menggunakan font yang lebih kecil daripada judul tingkat kedua. Di dalam HTML, kita bisa memberikan judul hingga 6 tingkat dengan nama tag H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Semakin tinggi tingkatan dari judul ini, maka ukuran font yang digunakan akan semakin kecil. Kita bisa tes di sini, kita copy paste dari judul kedua ya. Kita ganti menjadi H4, H5, dan H6. H6 adalah judul yang paling kecil. Apabila kita menggunakan tag H7 dan seterusnya, maka browser sudah tidak mengubah format konten sama sekali. Kita contohkan lagi di sini.
Jadi untuk H7 dan H11 sudah tidak dianggap sebagai judul lagi, dan kedua tag ini tidak diproses sama sekali oleh browser. Sekarang kita ubah kembali kontennya ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai cara mencari referensi lebih lanjut mengenai HTML. Hal ini sangat penting ya, mengingat dunia pemrograman ini sangat luas. Pembahasan dalam khusus-khusus pemrograman tidak mungkin bisa mencakup seluruh kebutuhan kita. Pasti ada masa-masa di mana kita perlu mencari referensi tambahan dari luar kursus. Dan sebagai bocoran saja, software developer yang sudah senior tetap melakukan pencarian Google untuk melakukan coding setiap harinya. Untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai tag, kita bisa melakukan pencarian di Google dengan kata kunci pertama HTML dan kemudian diikuti oleh elemen tag-nya. Misalnya kita hendak mencari informasi untuk H1, maka kita bisa mengetikkan kata kunci HTML H1. Ada dua situs yang bagus untuk menjadi referensi HTML. Yang pertama adalah w3schools.com. Kebetulan di hasil pencarian ini berada di bagian paling atas. Dan situs yang kedua adalah MDN, singkatan dari Mozilla Developer Network. Mozilla ini adalah organisasi yang membuat browser Firefox. URL dari situs MDN adalah developer.mozilla.org yang bisa dilihat dari hasil pencarian ini. Ada di sini. Kita lihat dahulu referensi pertama kita ya, yaitu w3schools.com. Di sini kita bisa melihat ada contoh kode untuk H1 sampai H6. Bahkan apabila kita tekan tombol try it yourself, kita bisa mencoba langsung hasil dari kode tersebut. Kita juga bisa bereksperimen dengan mengubah kode pada sebelah kiri layar, dan kemudian menekan tomboran untuk melihat hasilnya di sebelah kanan layar. Pada bagian paling bawah kode, kita bisa membaca tips bahwa semua tag H1 hingga H6 hanya digunakan untuk judul. Jangan menggunakan tag ini untuk membuat tulisan menjadi lebih tebal atau menjadi lebih besar. Kita kembali ke referensi. Di sini juga ada penjelasan mengenai arti H1 hingga H6. Dan ada data mengenai browser-browser yang mendukung tag ini. Dan kemudian ada atribut yang bisa digunakan untuk tag ini dengan nama align. Atribut adalah informasi tambahan yang bisa kita sertakan di dalam tag. Misalnya di sini ada atribut align yang bisa memberikan informasi kepada browser agar menampilkan judul kita di sebelah kiri, tengah, atau kanan layar. Pada bagian deskripsi kita bisa membaca bahwa di HTML versi 5 sudah tidak mendukung atribut align pada tag H1 lagi. Sebagai gantinya untuk melakukan align kita disarankan untuk menggunakan CSS. Nah, bagi yang masih penasaran, apa sih atribut itu dan bagaimana cara menggunakannya? Kita langsung coba di kode kita. Namun perlu diingat bahwa ini hanya untuk mencoba saja ya. Karena kalau mengikuti standar HTML5, kita sudah tidak boleh lagi menggunakan align untuk judul. Kita lihat kembali kode pada notepad kita. Atribut bisa kita tambahkan di dalam tag. Misalnya kita pilih tag H1 dan kita tambahkan atribut align sama dengan center. Perhatikan bahwa tulisan center ditulis dalam tanda petik. Kita refresh browser. Dapat kita lihat bahwa tulisan judul Alice sudah berada di bagian tengah. Jadi walaupun standar HTML5 mengatakan bahwa H1 sudah tidak bisa menggunakan align, namun browser tetap menampilkan judul di bagian tengah. Hal ini adalah backward compatibility, karena kode HTML versi sebelumnya boleh menggunakan atribut align dalam tag H1, jadi browser harus tetap bisa menampilkan judul secara benar sesuai atribut align. Kita coba lagi untuk mengubah tulisan menjadi di kanan dengan cara mengubah kata center menjadi right. Nah, sekarang judulnya sudah berada di sebelah kanan ya. Sekarang kita hapus lagi ya atribut align. Kedepannya kalau kita ada kebutuhan untuk mengatur posisi judul, kita bisa menggunakan CSS. Jangan langsung ditaruh sebagai atribut judul.
karena sudah tidak memenuhi standar HTML versi 5. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya referensi lebih lanjut dari w3schools.com. Sekarang kita lihat referensi kedua dari MDN. Kurang lebih isinya sama ya. Ini ada contoh penggunaan, ada referensi, atribut, note mengenai cara penggunaan, ada contoh penggunaan lagi. Kalau ada waktu lebih, ada baiknya kita membaca referensi dari kedua situs ini, terutama agar kita bisa lebih mengenal struktur informasi yang disajikan. Karena kedepannya kalau kita hendak menulis kode HTML, kita akan sering untuk kembali ke situs ini untuk mencari informasi tambahan. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Pada video ini kita sudah mempelajari mengenai apakah itu HTML dan sejarah ringkasnya. Kita sudah belajar mengenai tag H1 hingga H6. Kita sudah mencoba menggunakan attribute. Dan kita sudah mempelajari mengenai cara mencari referensi lebih lanjut dari situs W3 Schools dan MDN. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.